Manis. Wis kabeh tak kawekno mbek dhek iki kurang. Ini sedina pengen 50 toh minimal. Mosok. Mana tuh yang terakhir? Sing wedoke bengak-bengak. Penghargaan. Eh, eh. Aduh. Ini kok ya. Kathy. Saudaraku, bisa kalian lihat ya di bagian bibirnya itu memang si Kathy kayaknya cacat genetik ya, atau cacat dari lahir. Dia sumbing tuh ya, dia di bibirnya sumbing saudaraku. Nah, kalau ngeong bagaimana nih Mas Haris, suaranya ya tetap ngeong gitu ya, nggak kayak orang gitu nyelek meow gitu, bukan. Jadi dia tetap ngeong, tapi emang kayaknya bukan sobek atau habis berterantem, bukan, tapi emang si Kathy ini genetik, ada kecacatan genetik istilahnya gitu ya. Cakep banget, Masya Allah, surainya tuh.
aku suka tuh kalau apa namanya, no nggak boleh Maine Coon itu surai bagian lehernya itu yang keren banget menurutku ya, identik banget dengan ketebalan bulunya yang lebih. Kalau lebih pengen jelasnya, nah tuh ya. Jadi di bagian bibirnya, di bagian sini tuh, ini terus di bagian nah pinggirnya ini tuh, dia juga ada kayak ada sobekan gitu loh. Ini saudaraku ya, aku mau suntik dia pakai ini. Dan ini bisa kalau kalian lakukan sendiri, atau memang kalau kalian nggak berani bisa kalian bawa ke dokter. Masih tersegel. Nah biasanya aku memang untuk suntiknya ini aku suntik sendiri. Ukurannya kalau untuk yang usia dewasa, dulu tuh aku pakai 2 mili 02 ini loh ya, segini tuh. Ini manfaatnya banyak banget buat kalian yang mungkin kucingnya lagi jamuran, kena skebis atau apa, kasih suntikan ini, Allah tuh kayak skebis tuh bisa langsung rontok. Nah untuk menyuntiknya aku di bagian tengkuknya saudaraku ya. Jadi si Mary ini belum aku apa-apain, dia cuman baru aku mandikan setelah aku adopsi kemarin, dan sekarang aku mau suntik dia pakai apa sih namanya ini, biar kalian tahu nih ya, nih produknya Vermectin screenshot Vermectin ya. Sekarang aku mau suntikan ke Mary dulu. Ayo coba ini mana? Sejarah lagi tak susah. Ya saudaraku, jadi untuk penyuntikannya kalian bisa suntik di bagian tengkuk, ya, di bagian tengkuknya. Dan kebetulan si Mary itu di bagian telinganya. Di bagian telinganya kayaknya juga kayak kena jamur, atau memang bulunya rontok setelah kena jamur. Tuh. Ya, jadi bulu yang bagian telinganya rontok. Harusnya kalau Maine Coon itu kan di bagian ini, di bagian pojoknya itu ada tambahan bulu gitu, kayak antena gitu ya. Ya si Mary nggak ada, jadi kayaknya memang rontok punya si Mary. Dan ini tadi udah aku kasih obatnya. Jadi untuk obatnya bisa kalian kasih 2 mili ya, 0,2. Kalau di stripnya apa namanya, strip suntikan ini loh saudaraku, mana, nah ini tuh ada 0,2 tuh, ngeblur ya, ini pokoknya di sini ya 0,2 tuh. Kalau kitten bisa kalian kasih 1, 0,1 itu bisa. Kalau si Mary udah dewasa, udah adult, jadi dia aku kasih 0,2.
Mary, 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 Mary. Nah, si Mary belum aku kasih obat cacing. Ini nanti aku kasih obat cacing juga ya, biar sekalian gitu pengobatannya. Jadi udah lengkap nih, Mary udah mandi, udah kasih obat tadi. Itu juga bisa untuk apa namanya, kutu ya. Jadi kalau kucing kalian ada punya kutu, bisa dikasih obat yang tadi, Warmecin apa gitu tadi ya. Jadi untuk jamur juga ampuh banget. Nah, buat kalian yang saudaraku, buat kalian yang nggak berani nyuntikin si obat tadi, yang cairan tadi, kalian bisa minta tolong teman kalian yang bisa, atau mungkin dokter hewan, atau memang kalian nggak mau ribet, kalian bisa minta suntik itu di dokter hewan ya. Ini pernah kejadian, jadi temanku cat lover itu memang dia biasanya nyuntik ini sendiri gitu, kayak aku gitu ya. Suatu saat karena mungkin dia sering nyuntik hewan-hewan yang dia grooming, kebetulan dia juga grooming, dan dia juga adopsi dan juga shelter, menurutku dia tuh biasanya suntik sendiri gitu kan. Suatu saat ada acara cat show, dia tuh diambilin sama dokter hewan, dia ditegur, katanya segala sesuatunya ada tata caranya, ada apanya gitu. Jadi buat kalian yang nggak mau ribet, nggak mau susah-susah, kalian bisa bawa kucing kalian yang bermasalah ke dokter hewan agar bisa langsung disuntik obat jamur yang aku rekomendasikan tadi ya. Cathy nggak boleh galak, Cathy nggak boleh galak ya. Nah saudaraku, jadi untuk obat cacing kebetulan aku kemarin dikasih nih sama temanku Combantrin. Jadi Combantrinnya tuh udah dikit, jadi aku tambahin air, jadi aku kasih segini nih penuh ya. Secara dosis emang nggak boleh, karena kalau Combantrin full ya, karena ini dalamnya campuran airnya banyak, jadi aku kasih full. Dan biasanya aku kasih obat cacingnya itu yang ini, aku pernah bikin videonya juga, obat cacing yang serbuk. Ini harganya cuma Rp1.000, bisa kalian pakai dengan air, habis itu bisa kalian kasih ke kucing kalian. Nih, screenshot nih, nah 1000-an. Sebenarnya tuh buat orang ya, tapi kebanyakan buat ternak bisa juga gitu ya. Aku mau ngasihkan ini ke si Mary, semoga dia nggak rewel. Dari pagi tadi udah tantrum dia, sering nyangong, sering ngedesis gitu. Mary, ayo, Mary, ayo. Semangat pamer, ya. Ya oke saudaraku, ini mungkin videonya random ya, jadi sebisanya aku ngambil gambar, ngambil video, karena si Mary memang agak-agak agresif, agak tantrum hari ini. Biasanya enggak, mungkin karena dia lama nggak mandi, nggak pernah kena air, tiba-tiba mandi kena air, mungkin agak sedikit kaget gitu ya. Jadi intinya hari ini itu aku mandiin si Mary ya, ini namanya aku ganti Mary. Awalnya dia dikasih nama tuh Manis, karena Manis itu identik dengan kucingnya orang kampung. Orang kampung itu dalam artian kalau ngasih nama kucing rata-rata tuh Manis, Temon, ya gitu deh. Jadi biar dia nggak sama dengan yang lain, aku kasih nama dia Mary. Mary itu adalah kucingku yang sudah lama mati juga gitu kan. Nah, si Mary udah aku mandikan ya, sudah aku kasih obat suntik tadi, terus obat cacingnya tadi sudah, mungkin nggak kerekam karena si Mary-nya juga banyak geraknya. Dan si Mary ini yang awal aku video dulu itu memang aku adopsi dari Pak No. Pak No tuh tahu kan. Nah, Pak No ini juga dia yang ngasih aku menghibahkan kucingnya dia, si Ciko. Nanti aku bikin videonya untuk si Ciko juga ya. Si Ciko sama si Mary, sebenarnya kucingnya Pak No itu ada dua, si Ciko sama si Mary ini. Karena si Ciko itu sering makan anak ayamnya Pak No, otomatis
merasa rugi, merasa terganggu, akhirnya si Cikonya itu dihidangkan ke aku ya. Dan si Mary ini kemarin itu aku pakai biaya adopsi ya saudaraku ya. Biaya adopsinya si Mary itu nggak mahal menurutku, karena untuk mengganti makanannya si Mary selama dirawat Pak No itu ya dia lumayan. Jadi aku ganti waktu itu sekian, aku nggak mau bikin, nggak ngasih nominalnya ya, intinya ada yang sepantasnya untuk harganya si Mary gitulah ya. Dan alhamdulillahnya Mary bisa berkumpul dengan saudara-saudara yang lain ya. Pernah aku gabungkan dengan si Ciko juga, agak sedikit ada pergolakan tapi tetap aman ya. Dan si Mary ini kayaknya mendekati masa birahi ya, mungkin karena sedikit agresif tadi, terus tanda-tanda birahinya juga mulai ada. Nanti aku mau kawinkan dia sama si Ciko yang kebetulan dia pejantan tabuh ya, di sini ya, sudah kawin beberapa kucing hidupanku yang betina tapi tetap nyeong. Kalian mungkin bisa dengar lagi beberapa suaranya dia tuh nyeong tuh, karena si Ciko masih pengen kawin gitu. Dan si Mary ini saudaraku, dia punya cacat genetik. Jadi Ciko bibirnya sumbing ya, bibirnya sumbing bukan karena dia habis berantem atau apa, memang karena bener-bener kayaknya cacat genetik, sumbing genetik secara aku lihat ya. Jadi bukan kalau sobek itu enggak, jadi kalau sobek maaf ya, sumbingnya gini kayak agak terbuka gitu loh. Si Mary seperti itu, dan di bagian mulut sebelah sini, nah sebelah sini juga dia ada tanda kalau dia tuh sumbing genetik.